Rasulullah SAW belum kunjung memulai sholat berjamaahnya, sehingga para sahabat banyak yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau belum memulai sholat berjamaahnya?" Rasulullah menjawab, "Saya sedang menunggu calon ahli surga." Para sahabat semua bertanya-tanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menunjuk satu tempat yang masih kosong, satu tempat di sudut yang masih kosong. Para sahabat bertanya-tanya, namun setiap sahabat tidak mengetahui siapa calon ahli surga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ketemu kembali para hadirin yang saya hormati. Berbicara masalah kebaikan, kita sebagai manusia mempunyai banyak jalan untuk melakukannya. Melakukan kebaikan tidak terbatas oleh materi. Melakukan kebaikan tidak hanya dengan harta benda saja. Dengan sikap atau perbuatan kita, itu pun bisa dikategorikan perbuatan yang baik. Pada kisah dulu Rasulullah SAW ketika akan melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat, Rasulullah SAW belum kunjung memulai sholat berjamaahnya, sehingga para sahabat banyak yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau belum memulai sholat berjamaahnya?" Rasulullah menjawab, "Saya sedang menunggu calon ahli surga." Para sahabat semua bertanya-tanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menunjuk satu tempat yang masih kosong, satu tempat di sudut yang masih kosong. Para sahabat bertanya-tanya, namun setiap sahabat tidak mengetahui siapa calon ahli surga itu. Rasulullah terus menunggu seseorang yang disebutnya calon ahli surga. Maka tiba waktunya, datanglah seseorang yang memang satu orang lagi dalam tempat berjamaah itu. Datanglah seorang kakek-kakek yang berbaju lusuh, sehingga para sahabat kaget, apakah benar ini yang disebut calon ahli surga oleh Rasulullah. Tetapi para sahabat berpikir juga, masa Rasulullah berbohong atau masa Rasulullah bermain-main seperti itu. Tanpa berpikir panjang, setelah datang sahabat tersebut, maka dimulailah iqomah oleh Bilal. Setelah melakukan sholat berjamaah, Rasulullah tidak berkomentar, Rasulullah tidak ngobrol, dan Rasulullah tidak berbicara pada siapa. Maka setelah selesai sholat berjamaah dan setelah selesai pengajian dan setelah selesai bubar dari masjid tersebut, para sahabat mendatangi seseorang itu dan semua bertanya serentak bahwa, "Wahai orang tua, apa yang sering engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW menyebutmu ahli surga?" Si orang tua itu sontak kaget. "Aku jarang berbuat kebaikan sodakoh karena aku tidak mempunyai harta benda. Aku tidak banyak melakukan ibadah-ibadah lain karena aku sangat terbatas kekuatanku. Tapi aku sering melakukan satu hal. Ketika orang merasakan sebuah kegembiraan, maka aku bersyukur kepada Allah atas kegembiraan orang tersebut. Itu yang setiap aku lakukan." Maka semua para sahabat kembali kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasul, engkau tadi menyebut seseorang yang tua tadi itu adalah calon ahli surga. Lalu kami bertanya kepada orang tua itu. Tidak banyak yang dilakukan oleh orang tua itu, hanyalah pekerjaan dia selalu bersyukur atas kebahagiaan orang lain. Apakah betul Rasulullah SAW?" "Iya,
orang tua itu tidak banyak mempunyai harta dan tidak banyak pekerjaan seperti kita, tetapi orang tua itu sering melakukan memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kebahagiaan orang lain. Tetangganya sedang bahagia, orang tua itu selalu bersyukur atas kebahagiaannya. Sanak familinya bahagia, orang tua itu selalu bersyukur atas kebahagiaan sanak familinya. Maka aku meyakinkan bahwa orang tua itu adalah calon ahli surga. Nah, rekan-rekan yang budiman, pada kesempatan ini bercermin dari kisah tersebut bahwa ada kalanya sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa jalan menuju surga itu sangat banyak sekali caranya. Jalan menuju surga itu sangat mudah sekali caranya. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa ketika kita senang melihat orang senang, dan ketika kita senyum melihat orang tersenyum, itulah pesan dari kunci kisah tersebut. Hari ini kita sulit sekali melihat orang lain senang, kita pun ikut senang. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, dalam kondisi ini, dalam kondisi ekonomi kita lagi hancur, tali silaturahmi kita, jarak antara persaudaraan kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Mari kita bergembira atas kegembiraan orang lain, mari kita senang atas kesenangan orang lain, dan mari kita bersyukur atas keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dengan bersyukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala akan menambah rasa syukur kita, akan menambah keimanan kita, dan Allah akan selalu menyayangi kita atas syukur yang kita panjatkan untuk orang lain. Nah, maka yang terakhir saya sampaikan, pada bulan Ramadan ini mari kita terus berbuat sebuah kebaikan, meskipun tidak dengan materi, meskipun tidak dengan harta benda, dengan sikap kita masih bisa berbuat sebuah kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.